Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 bab 8, yaitu tentang berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Semoga akhlak terpuji ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai wujud seorang hamba yang mempunyai sifat kepedulian dan rasa kasih sayang kita kepada sesama. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menuju kepada materi, mari kita renungkan terlebih dahulu. Ketika kita melihat keluarga yang bahagia, alangkah senangnya mereka saling menyayangi, menghormati, dan mengasihi. Hidup yang saling berbagi juga indah. Ada orang yang membutuhkan, ada orang yang memberikan. Hidup ini bisa terasa sempurna jika semuanya saling memahami akan kebutuhan hidupnya masing-masing. Akan tetapi, kita sering saksikan dalam kehidupan banyak yang jauh menyimpang dari ajaran Islam, seperti perilaku durhaka kepada kedua orang tua, tidak menuruti nasihat orang tua dan guru, dan juga tidak menghargai guru. Perilaku ini apabila dibiarkan sangat merugikan kita, baik dari kita sendiri maupun orang lain, sehingga akan membuat kehidupan ini tidak nyaman dan tidak tentram. Lah, sebagai anak muslim, kita ini seharusnya tidak melakukan perilaku-perilaku tersebut. Bahkan kita harus menasehati teman-teman yang sering melakukan perbuatan itu. Kita harus peduli, merasakan apa yang dirasakan teman kita. Kita wajib menghormati kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita. Kita juga wajib menghormati guru-guru kita, karena dari merekalah kita sekarang ini bisa membaca dan menulis. Maka dari itu, sikap empati atau peduli terhadap orang lain, menghormati orang tua, serta menghormati guru merupakan perilaku terpuji yang harus kita junjung setinggi mungkin, karena kita mempunyai keinginan yaitu menjadi manusia yang sempurna. Dalam bab ini kita akan mempelajari berempati dan cara untuk menghormati orang lain. Empati sendiri artinya keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji Islam yang menganjurkan hambanya untuk memiliki sifat ini, karena empati itu merupakan rasa iba atau berbelas kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam menganjurkan sikap empati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-8. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral kismatu ulul qurba wal yatama wal masakin farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian ini hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 8.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Dari sini, perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan yang keempat, membahagiakan orang lain. Perilaku terpuji yang kedua yaitu menghormati orang yang lebih tua dari kita, terutama orang tua kita. Karena orang tua adalah orang yang telah merawat, menyayangi kita dengan setulus hati, kemudian membesarkan kita dan mendidik kita dari kecil sampai dengan dewasa. Maka, sebagai seorang anak yang baik, sayangilah kedua orang tua kita, karena jasa mereka sangat besar. Oleh karena itu, wajib bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun dalil Al-Quran yang menganjurkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua yaitu pada surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 83. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 83. Adapun cara perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu jika orang tua masih hidup. Pertama adalah memperlakukan keduanya dengan sopan santun serta dengan rasa hormat, yaitu dengan berkata santun, tidak menyakiti, serta menghormati mereka sebagai orang tua kita. Kemudian yang kedua dengan membantu pekerjaannya. Jika mereka merasa butuh bantuan, maka segeralah kita sebagai anak membantu pekerjaannya yang bisa kita lakukan. Yang ketiga yaitu dengan mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu nasihat yang baik. Jangan kita ikuti apabila nasihat orang tua itu nasihat yang negatif atau nasihat yang buruk. Yang keempat yaitu dengan membahagiakan keduanya. Berikutnya yaitu tentang perilaku menghormati kedua orang tua apabila sudah meninggal. Yang pertama yaitu jika keduanya muslim,
kamu dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan melaksanakan wasiatnya. Yang ketiga, dengan menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Dan yang keempat, dengan menjaga nama baik mereka. Perilaku menghormati kedua yaitu kita tunjukkan kepada guru kita, karena guru merupakan orang tua kedua setelah ayah dan ibu. Selain berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru. Karena gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan, yang senantiasa mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Guru juga membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Cara berperilaku atau cara berbakti kepada guru antara lain, yang pertama yaitu mengucapkan salam apabila bertemu. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara baik di dalam atau di luar kelas, yaitu dengan memperhatikan pelajaran. Yang ketiga yaitu rendah hati, sopan, dan menghargai. Yang keempat, dengan melaksanakan nasihat-nasihat yang mereka ajarkan. Kemudian yang kelima, dengan melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas, karena sejatinya guru memang seorang pendidik yang mengajarkan kita agar menjadikan manusia menjadi manusia yang lebih baik. Demikian materi pembelajaran yang saya sampaikan mengenai bab ke-8, yaitu berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Semoga kedua akhlak terpuji ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan empati kita bisa peduli terhadap orang lain yang butuh bantuan kita, dan dengan menghormati orang yang lebih tua, yaitu orang tua dan guru, bisa kita terapkan karena orang tua adalah orang yang sangat berjasa, di mana orang tua adalah orang yang membimbing kita, yang membesarkan kita dan merawat kita dari kecil hingga dewasa. Sedangkan guru juga merupakan orang yang sangat berjasa bagi kita, karena mereka membimbing kita menjadi orang yang lebih baik. Semoga materi ini bisa kita terapkan secara benar dan baik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran kita kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi